wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilma Lutfiati dari Perbankan Syariah Jilid 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi dalam Islam dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Dan ini penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang paling penting atau kadang dianggap yang terpenting dalam mata rantai ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi. Kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi. Dan kegiatan distribusi ada karena ada jarak antara konsumsi dan produksi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan sebagai pemakaian hasil dari produksi, yaitu berupa pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa tersebut. Contoh, makan, minum, naik kendaraan umum, handphone, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan atau utility. Dalam kajian teori ekonomi konvensional, utility sebagai pemilik terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Padahal, kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan. Yang kedua yaitu tujuan konsumsi. Bagi umat Islam, tujuan konsumsi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat demikian, mengkonsumsi sesuatu adalah untuk meningkatkan stamina dan dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat pahala. Dalam perspektif ekonomi konvensional, konsumsi dianggap sebagai tujuan terbesar dalam hidup dan segala bentuk kegiatan manusia. Berdasarkan konsep inilah muncul teori yang menyebut bahwa konsumen adalah raja. Tujuan manusia mengkonsumsi sesuatu yaitu salah satunya memenuhi kebutuhan hidup, kedua mempertahankan status sosial, ketiga mempertahankan status keturunan, yang keempat mendapatkan keseimbangan. Yang ketiga yaitu teori konsumsi dalam perspektif konvensional dan teori konsumsi dalam perspektif Islam. Nah, penjelasan yang pertama yaitu teori konsumsi dalam perspektif konvensional. Dalam teori ini, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Yang kedua yaitu teori konsumsi dalam perspektif Islam. Dalam pendekatan ini, menurut M. A. Manan, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Menurut beliau, perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Yang keempat yaitu prinsip dan etika dalam konsumsi Islam.
Penjelasan yang pertama yaitu tentang prinsip konsumsi dalam Islam. 1. Keadilan. Prinsip ini mengandung arti mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Dengan kata lain, sesuatu yang dikonsumsikan itu harus didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang merusak fisik atau mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Dalam arti luas, bersih adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, yaitu seseorang yang tidak melakukan konsumsi secara menghambur-hamburkan. Ia mengambil manfaat dari makanannya, misalnya makan secukupnya, tidak berlebihan karena bisa membahayakan bagi kesehatan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Sifat konsumsi manusia harus dilandasi dengan prinsip tersebut. Maksudnya, jika ada seseorang yang masih membutuhkan makanan atau minuman, hendaknya seorang muslim menyisihkannya dan memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu etika dalam konsumsi Islam. Etika dalam konsumsi Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tauhid. Dalam perspektif Islam, konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum syariah. Yang kedua yaitu adil atau keadilan. Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan material juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Al-Quran secara tegas menekankan norma perilaku ini, baik untuk hal-hal yang bersifat material maupun spiritual. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan atau manfaat yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Yang keempat yaitu amanah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat. Yang kelima yaitu halal. Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi itu adalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian,
keindahan, serta tidak menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. Demikian penjelasan tentang teori konsumsi Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.